يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك جل الذي سواك يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-aqilu bima huwa abqa afrahu minhu bima huwa yafna. Qad ashraqa nuruhu wa dhaharat tabashiruhu fasadda an hadhihi ad-dar muwalliya wa a'rada anha mubghida. Falam yattakhidha mawqina wa la ja'alaha sakanan bal anhadha al-himmata fiha ila Allah wasara ilaihi musta'inan bihi fil qudumi 'alaiha. Al-aqil, orang yang berakal, afrah bima huwa abqa, dia lebih gembira kepada sesuatu yang lebih kekal. Orang yang berakal itu lebih bergembira dengan sesuatu yang lebih kekal. Memang keinginan orang agar memiliki sesuatu dan kekal. Maka orang selalu berpikir tentang apa yang dilakukan sekarang dan akibat di kemudian hari. Itu orang yang berakal. Kalau hanya berpikir hari ini agar hari ini senang, agar hari ini oke, tapi dia pikir ke depan, itu kurang berakal. Jadi ada ungkapan begini, orang yang berakal itu bukan berpikir bagaimana cara yang terbaik, tetapi juga bagaimana agar akibatnya baik. Tidak cukup dia hanya mengetahui bagaimana cara yang terbaik dia lakukan, tapi dia berpikir juga akibatnya. Artinya orang yang tidak memikirkan akibatnya baik atau buruk itu kurang akal. Maka kecenderungan orang yang berakal adalah selalu agar apa yang ada di tangannya kekal. Tapi mana ada di dunia ini yang kekal? Tak ada. Kegembiraan yang dicapai oleh apapun itu tidak kekal, kecuali yang dicapai oleh rohani baru kekal. Orang ingin gedung mewah,
bila dah memiliki dan kemudian rusak, lalu yang perlu perbaikan, dan terus perlu pengurusan, pemeliharaan, karena tidak akan kekal di dunia. Justru akhirnya tidak bahagia. Ingin kereta mewah, lepas itu rupanya banyak permintaan untuk pemeliharaan kereta mewah itu pun akhirnya tidak bahagia. Ada yang kekal khayal, kita nak gedung mewah khayal saja, nah itu tak rusak. Nah, kita menikmati kebahagiaan di khayal, oh seronoknya rumah mewah, kan, kereta mewah, uang banyak, istri ramai. Yang bilang ketahuan, jangan ketahuan, tenang. Dalam khayal saja yang oke itu tak rusuh, tak rusak. Tapi bila kita lakukan, semua tak abqa, tidak akal. Nah, maka di sini dikatakan al-aqil bima huwa abqa afrah minhu bima huwa yafna. Orang yang berakal itu gembira dengan apa yang lebih kekal dibanding apa yang rusak. Mana ada yang tak rusak, semua rusak. Jadi apa maksudnya akal di sini? Surga kekal. Pemahaman kita bahwa segala sesuatu dari Allah itu juga kekal. Qad asyraqa nuruhu wa dhaharat tabashiruh. Qad asyraqa, cahaya sesuatu yang kekal tadi itu lebih bercahaya, dan tabashirnya jalan-jalannya juga nampak. Fasada'an hadhihi dar muwalliyan, artinya cahaya orang yang berakal itu akan asyraq, akan terpancar, akan memancar, dan jalan-jalan kabar-kabar gembira yang dia nampak oleh orang yang berakal itu juga nampak. Tabashir itu artinya berita gembira dari jalan yang dia tempuh, itu mulai nampak. Maka fasaddun an hadhihi dar, maka fasadda itu dia berpaling, atau sadda itu menahan diri dengan berpaling dari. Artinya dia menyadari bahwa apa yang dimiliki dari barang dunia ini dia akan rusak. Itu sebab dia tidak menjadikan dunia ini tujuan. Itu fasada'an hadhihi dar muwalliyah. Muwalli itu berpaling, tidak menghadap, artinya bukan ini tujuan. Apapun yang kita miliki di dunia ini selalu bersedia dia akan hancur, dia akan punah, dia akan hilang, dia akan lenyap, dia akan meninggalkan kita. Istri meninggalkan kita, anak meninggalkan kita, atau kita bagian dari dunia ini meninggalkan mereka. Maka tidak ada yang kekal. Wa a'rada anha mudhibah, dan dia berpaling dengan penuh mudhib, tidak suka, buhur. Falam yattakhidha, dan dunia ini, dari ini dia tidak jadikan mautuna, tempat untuk bertinggal, untuk dia bertinggal di situ dengan kekal. Wala ja'alaha sakanan, dan tidak dijadikan tempat tinggal untuk yang menenteramkan dia. Bal anhadal himmata fiha ila Allah, bahkan dia membangkitkan semangatnya di dunia ini untuk menuju kepada Allah. Wasara ilaihi musta'inan, dan dia berjalan kepada Allah
musta'idan bihi, dengan berminta pertolongan kepada Allah, bil qudumi alaihi, untuk masuk menghadapnya, untuk mengawas Allah. Ya, menghadap Allah. Artinya apa yang dimiliki dari dunia ini, ya, dia jadikan sarana alat memohon pertolongan kepada Allah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu orang-orang yang berakal. Maka ada satu dialog ulama, ya, ulama fikih dengan ulama tasawuf. Tiba-tiba dia melihat satu ketika, kenapa orang sufi dia makan macam banyak. Satu ketika dia nampak macam dia makan apa semua. Lalu mereka akhirnya mempertanyakanlah pada satu ulama tentang orang sufi. Maka kata satu ulama itu menjawab, andaikan kamu sering berlapar-lapar seperti mereka, maka kamu akan, ketika ada makanan, maka kamu akan makan seperti mereka. Karena mereka sering menahan lapar, ya, maka boleh jadi satu ketika dia macam menikmati makan. Karena orang berpandangan bahwa orang sufi tak makan langsung. Tengok, itu dia apa-apa semua dia boleh makan. Yalah, karena dia, ya, sering berlapar-lapar. Kalau kamu pun sering berlapar-lapar, maka kamu pun akan makan apa-apa makanan yang dia makan. Lalu dia bertanya juga, cuma orang sufi istri ramai. Lalu dijawab, kalau kamu menjaga, ya, pikiran, nafsu dia, farji dia seperti mereka, maka kamu pun akan istiqomah. Ya, mereka tak boleh berpikir, ya, nak berzina dalam pikiran terus nikah. Karena kamu tak berpikir begitu, jadi mengata orang. Artinya yang saya maksud kaitannya dengan ini, mereka memilih yang lebih kekal, yaitu apa? Hudur kepada Allah, syukur kepada Allah, jannatul ma'ad. Dan semua yang dijadikan alat dunia ini adalah karena mereka jadikan untuk jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya musta'inan bihi. Fakana huwa al-muharib anhum liman harabahum. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Allah, ya, al-muharib anhum, artinya membela mereka, memerangi mereka, liman harabahum, kepada orang yang memerangi mereka. Fakana huwa al-muharib, Allah lah yang memerangi. Artinya muhariban itu membela, ya, mudafi. Mereka lah yang Allah lah yang membela mereka pada orang yang betul itu. Famazalat matiyatu azmih la yaqarru qararuha daiman tusayiruha ila an anakhat bihadratil kudus. Maka senantiasa, ya, kendaraan azamnya itu, tekadnya, ya, la yaqirru qararuha, yang dia tidak merasa menetap daiman, senantiasa, tusayiruha ila an anakhat, ia berjalan seiring, ya, dengan dunia itu hingga anakhat bihadratus syekh, ya, dia berada atau menetap di hadratul kudus.
Wa bisatul unsi mahallul mufatahah, dan hamparan kemesraan, ketentraman kepada Allah itulah mahallul mufatahah, tempat untuk mufatahah, keterbukaan. Wal muwajahah, dan menghadap kepada Allah. Wal mujalasah, duduk bersama Allah. Wal muhadasah, berbicara kepada Allah. Musyahadah, dan syuhud, saling syuhud kepada Allah. Mulaqafah, dan dia berlembut-lembut kepada Allah. Fasaratil hadratu mu'ash'asa qulubihim, maka hadrah Allah itu, ya, itu menjadi mu'ash'as itu kalau burung itu sarangnya, tempat burung itu duduknya, sarang. Tidak boleh kita sarang, tempat, istana. Ya, maka hadrah itu adalah mu'ash'asa qulubihim. Artinya hadrah Allah itu ada di dalam hati, tempat Allah. Karena ibadah yang kita lakukan, fisik itu bagaimanapun menjadi objek pandangan mulahadzah manusia. Ya Allah tidak melihat itu. Karena kita tidak tahu mana orang beriman, yaitu tubuhnya sholat itu untuk mahallul nazar, ya, annas, tempat orang memandang itu orang soleh. Ya, ada masjid, ada sholat, ya, tapi Allah tak tengok itu, Allah tengok hatinya, hudur atau tidak, ada tidak. Kalau bahasa akalnya ada tidak tempat Allah di sini, menurut ada tempat pun. Ya. Sama bahasanya, kita hadir pada Allah, hadir di mana? Ya. Hadir di mana artinya ketika ada nur, ada sifat mulia di dalam hati, itu artinya kita hadir. Hadratul Qudus, tempat yang suci. Artinya tempat tempat yang tidak disentuh oleh apapun. Ilaiha ya'wun, ya, kepada istana itulah mereka berlindung. Wa fiha yastautinun, dan di dalam hadrah itulah mereka bertempat tinggal. Jadi tidak ada sesuatu yang menenteramkan mereka di dunia ini. Mereka terus berjalan menuju Hadratul Qudus. Jadi kita dikasih ilmu, terus bukan itu tujuan. Kita dikasih amal, bukan itu tujuan. Kita dikasih khusyuk, bukan itu tujuan. Dikasih kasyaf, bukan itu tujuan. Terus sampai dia tentram bersama Allah. Jika tentram maka ada mufatahah, ada muwajahah, ada mujalasah. Fa in nazalu ila sama'il huquq wa ardil hudud fa bil idzni wat tamkin wa rusukh fil yakin. Falam yanzilu ila huquqi bisu'il adabi wal ghaflah wala ila al-hudud bi syahwati wal mut'ah. Bal dakhalu fi dzalika kullihi billahi wa lillahi wa minallahi wa ilallah. Apabila ketika mereka singgah di langit hak-hak Allah dan bumi hudud, maka dengan izin dan tamkin serta rusukh di dalam yakin, maka mereka tidaklah turun bersinggah di hak-hak Allah itu dengan adab yang buruk dan lalai, ya. Dan juga tidak ilal huzud bisyahwati wal mut'ah. Artinya ketika mereka melakukan perbuatan
kebaikan agama, ya itu kan namanya di langit hak Allah yang perlu kita penuhi, ibadah, kebaikan. Ya. Maka dengan izin, ya, dengan penuh izin, dengan penuh kekokohan batin serta kedalaman keyakinan. Kalau juga dia turun ke bumi khusus, artinya melakukan pemenuhan keinginan tubuh ini, nafsu ini, makan, minum, tidur, menikah, beli sesuatu, memiliki sesuatu, itu pun ya tidak dengan atas semata-mata keinginan syahwat dan menikmati benda itu. Dan juga ketika melakukan sama'il hukuk, al-hukukullah kas-sama, hak-hak Allah, ibadah-ibadah yang kita penuhi untuk Allah itu kan hak Allah. Itu seperti diumpamakan langit ke atas. Kalau khuzud, keinginan nafsu, itu diumpamakan seperti bumi. Al-khuzud kal-ard, makanya ardul khuzud, bumi keinginan nafsu, langit hak-hak Allah. Maksudnya adalah apabila kita memenuhi ibadah kepada Allah, maka dengan adab yang tinggi dan tidak lalai di situ. Tidak lalai, ya khusyuk, khudur, ta'zim. Dalam melakukan ibadah kan itu, hati tunduk, tumbuh perasaan dalam hati, pengagungan kepada Allah, ya, kemudian segenap pikiran dan anggota tubuh serta indera ini, ya, dia muwajahahnya tawajuh ya, kepada Allah, tidak ada yang membawa kita berpaling. Ya, itu itu namanya tidak su'ul adab dan tidak ghaflah. Maka mereka masuk kepada Allah itu dengan semua itu. Semuanya dilakukan dengan Allah, untuk Allah, dari Allah, dan kembali kepada Allah. Dengan Allah adalah melakukannya dengan khusyuk tadi, dengan ta'zim, dengan syukur, dengan yakin, dengan ridha, itu kan dengan Allah namanya. Dan lillah sudah barang tentu dia memperakui bahwa apa yang dia miliki itu adalah milik Allah dan juga dari Allah, serta dia lakukan semuanya adalah untuk Allah. Bal dakhalu fi dzalika, semua itu. Makanya yang sering saya kutip syair ya, Rabatul Adawiyah itu uhibbuka hubbain, hubbal hawa wa hubban li'annaka ahlun lidzaka. Aku mencintaimu kepada Allah itu dengan dua cinta, cinta hawa dan cinta karena engkau patut dicinta. Ya, apa maksudnya patut dicinta itu? Ya, karena itu sama'ul hukuk. Kalau cinta hawa adalah cinta yang tumbuh dari keinginan nafsu, itu pun melakukan dengan Allah. Ya. Dia memiliki benda, dia memiliki barang, dia memiliki sesuatu, dia menikah, dia apa untuk apa? Menikmati nikmat Allah dan agar tidak melanggar syariat. Ubal hawa wa hubban li'annaka ahlun lidzak, dan cinta karena engkau patut dicinta. Cinta karena patut dicinta itu, kita cinta bukan karena dia baik, bukan.
adalah ini cintamu, adalah patut dicinta. Kan ada ungkapan lelaki begini kepada perempuan. Nah, misalnya ungkapannya begini, kenapa abang mencintai saya? Nah, jawabannya karena kamu baik. Nah, berarti kita mencintai dia karena baik. Karena kamu cantik, kalau cantiknya hilang nanti cintanya hilang juga. Tapi patut dicinta itu begini, dia punya sifat baik, kita punya sifat baik, maka kesamaan sifat itulah yang membuat dia saling mencinta. Itulah cinta yang patut dicinta. Jadi kalau ditanya kenapa, tak tahu. Makanya kan ada al-arwah juludul mujannada, faman ta'arafa ta'ala. Karena dia sama maka dia ikhtilaf, menyatu. Kalau ditanya kenapa kamu bersama dia, tak tahu. Karena ada munasabah ruhiyah, ada ruh yang sama. Ya. Terkadang kalau dalam hubungan manusia ya, laki perempuan, terkadang ya maaf, misalnya ada laki-lakinya handsome, perempuannya tak cantik. Kenapa dia boleh bersama? Kalau ditanya tak tahu, kamu bang, kamu mata kamu rabun, itu istri kamu tak cantik pun, kamu handsome sama, kita tahu. Hanya dia patut saya cinta. Nah itu ada sifat-sifat mulia yang sama. Manusia jika Allah kasih kemuliaan dirinya, kemuliaan Allah, dia mencintai Allah. Kalau ditanya kenapa? Li'annaka ahlul ridha. Ya, karena setiap logiknya begini, kalau kita ungkap manhajnya, setiap diri mesti mencintai diri sendiri. Ditanya kenapa? Ya karena ini diriku. Ya, ketika Allah punya sifat mulia, Allah berikan kepada kita, maka kita mencintai Allah karena ya Allah mencintai dirinya sendiri begitu. Ya, jadi engkau patut dicinta. Nah, jika tidak punya ini, maka cinta kepada Allah itu mesti maslahat. Itu cinta hawa. Dan jika orang sudah mempunyai cinta hakiki itu, yang mencintai Allah patut dicinta, maka ketika dia memenuhi hawa nafsunya pun semata-mata dia menikmati keindahan Allah. Seperti Al-Imam Ibn Arabi mengawini seorang putri bernama Nizam. Nah, itu adalah putri gurunya. Suatu ketika dia bertamu di rumah gurunya, sedang bincang-bincang dengan gurunya. Rupanya terlirik oleh dia di jendela itu telah berdiri di situ wanita cantik. Wanita itu tak perasan kalau nampak oleh lelaki. Maka Imam Ibn Arabi menatapnya, Allah cantiknya. Maka terdetik di hatinya ingin memiliki, ingin mencintai. Dan dia dengar bahwa putri Syekh ini alim, abid, wara, zahidah, qanitah, ta'i'ah, semua sifat mulia ada pada dia. Saya ingat, beliau ingat, Imam Ibn Arabi ingat, hanya sifat-sifat mulia hatinya saja, wajahnya tidak cantik. Rupanya bila dia tengok Allah, maka dia lamar juga hari itu, nikah. Makanya syekhnya pun memang nak kawinkan dengan Imam Ibn Arabi, seorang yang zahid. Nah, kemudian dia menulis kitab Futuhatul Makkiyah, itu adalah inspirasinya istrinya. Dia melihat apa jamalullah ada pada wanita. Jadi dia asik melihat jamal Allah, bukan istrinya. Nah ini kan permainan orang dewasa lagi acaranya. Tak boleh kita, perempuan Masya Allah jamalullah, tapi nafsu. Tak boleh, ini bukan main-main. Bagi mereka yang memiliki bahwa cinta kepada Allah adalah
sudah sampai ke taraf hubban li'annaka ahlul lidzat, baru hubbal hawa itu baru lillahi billahi wa minallahi wa ilallah. Jika tidak fa iyyaka summa iyyaka ya akhi an tusghiya ilal waqi'in fi hadhihi ta'ifah li alla tasqut min ainillah. Berhati-hatilah ya, dan ingatlah wahai saudaraku, jangan engkau mendengarkan para pencela, penghina golongan ini, para aulia itu, agar engkau tidak jatuh di mata Allah. Mereka ahli mufatahah, ahli muwajahah, ahli mujalasah kepada Allah ya. Jangan dengar orang-orang yang menghina. Seperti tadi kan, orang itu tidak menjatuhkan. Mana orang sufi makannya banyak, istrinya banyak ya, itu kan dia nak celak itu. Rupanya dijawablah oleh mereka yang paham tentang mereka. Kalau kamu sering lapar seperti mereka, maka kamu akan suka makanan apa-apa. Kalau kamu menjaga nafsu seperti mereka menjaga, maka kamu akan beristirahat mereka. Nah, kamu tak jaga pun artinya tak boleh mencela mereka. Mereka punya hal sendiri yang tidak boleh lari dari Allah. Wa tastaujiba al-muqta minallah, dan ini membawa kemurkaan dari Allah ya. Nah ini kita sering begini, kenapa? Dia kan manusia biasa ya. Apakah Allah ini berpilih kasih ke bla 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 bla. Nah, ini sama dengan pandangan orang yang materialistik ya, yang liberalisme ya. Nah, Nabi pun sama dengan kita manusia, ada salah, lagi wali ada salah. Nah, mereka tak paham ya, bahwa apa itu dosa, apa itu salah ya. Dan mereka tak pernah merasa hudur kepada Allah, merasa syukur kepada Allah ya. Jadi dianggap bahwa dosa itu ukuran keburukan seseorang ya. Rubba maksiatin awlasat dzullan wa intisara. Mungkin ada seorang ahli taat tak pernah jatuh, dia macam apa, orang apa, sirkus apa, circus dia naik apa tobing, dia lompat, ini macam jatuh lah. Nah begitu, ada orang taat kepada Allah tak pernah jatuh ke maksiat, memang sehingga membuat dia sombong. Maka Allah takdirkan dia maksiat agar dia merasa bahwa dirinya hina. Itu berbeda dengan kita yang memang nah, dia tak nah, dia memang dah tak jatuh lah tuh, jatuh pula ya. Itu rahmat bagi dia agar dia merasa hina, bahwa pandaian kehebatan dia tak jatuh-jatuh itu Allah yang jaga, bukan dia. Ini tak sama dosa dengan kita yang memang nak lagi, mesti mencari lagi, pikir lagi ya. Tak kuasa lagi menahan. Fa inna haula'il qaum jalasu ma'allahi ala haqiqatis sidq. Karena mereka adalah orang-orang yang duduk bersama Allah dengan hakikat kesidikan. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Dia di tempat yang sidik betul, tak goncang, tak goyah, tak. Kalau tempat duduk ini tak adalah jatuh-jatuh, tak ada miring-miring. Kenapa? Karena inda malikin muqtadir, di sisi Tuhan yang maha berkuasa. Mereka duduk di situ. Coba anda duduk di situ. Di hatinya penuh sifat mulia Allah. Jadi tubuhnya berdampingan dengan ruh. Ya.
seperti kita berdampingan dengan orang dekat saja. Bahkan saking dekatnya dia tak ada. Karena bila dia sudah disempurnakan oleh Allah rohaninya, maka dia melihat semuanya Allah, sehingga dia tak ada. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan perasaan itu telah membuat dia hilang dan Allah agung. Jadi orang yang merasakan keagungan Allah itu orang yang hatinya penuh sifat-sifat mulia, penuh maqamat ruhiyah, penuh nur, sehingga terang benderang, tak ada lagi yang gelap. Kan tubuh ini sisi kegelapan, sehingga terang bahwa semuanya adalah anugerah Allah, ciptaan Allah, sehingga dia tiada. Bukan sehingga dia tiada, sehingga dia tahu kalau dia tiada, itu yang betul. Ya. Kalau sehingga tiada dipotong, ini tanda kutip ya. Jangan dipahami letterlek kayak kata-kata ini. Makanya Imam Ibn Arabi itu meluruskan, kenapa kamu meniadakan dirimu? Kamu itu sudah tiada, tak perlu kamu tiadakan. Karena kalau kamu perlu meniadakan, berarti kamu mengakui kamu ada. Hanya menyaksikan bahwa kita tidak ada. Itu menyaksikannya dengan cahaya nurani. Karena kita ada zat, ada sifat, ada fi'il, dan ada karya. Nah, ketika ada karya inilah kita merasa ada. Kita buah anak 10 anak tuh, macam mana kita tak merasa ada? Ya. Kita beli rumah, kita beli kereta, kita buat perkara-perkara hebat, macam mana kita tak merasa ada? Kita karya. Padahal zat, sifat, fi'il, dan karya kita itu adalah merupakan definisi tentang bahwa semuanya Allah. Allah ada zat, ada sifat, ada fi'il. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah ciptakan kamu dan karya-karya kamu. Nah, ini sisi gelap ini yang menutupi, ini sisi gelap, zulmah, yang menutupi kita dari Allah. Bukan menutupi Allah, menutupi kita dari Allah, menutupi rohani untuk melihat bahwa kita adalah suratul haq. Ya Allah, Allah itu tanzih, Allah itu suci mutlak, tak ada ada tanzih ini, tak ada yang sampai kepada Allah, tak ada yang menyentuh Allah, walaupun khayal. Analisa, pemahaman, gambaran, tafsiran, pikiran atau khayalan itu tak sampai kepada Allah. Allah suci, tak pernah disentuh oleh semua itu. Macam mana nak melihat Allah? Allah tajalikan kepada kehidupan kita semua. Itu adalah sifat dan asma Allah atas kehendaknya. Namun ini dianggap sisi kegelapan, karena tadi berkarya maka jadi merasa ada, maka perlu cahaya dalam rohani. Ketika cahaya itu muncul, sisi kegelapan itu hilang. Itu logiknya. Artinya baru dia nampak Allah di situ. Al-Haqqul Munazzah wal Khalqul Musyabbah. Allah tak dapat dibincang lagi. Namun kita tengok Allah di khalq ini, yang Allah dah dirikan bentuk Allah buat surahnya. Nah, seperti itu. Itulah mereka yang jalasu ma'allah ala qamatil sidik wa ikhlasil wafa, dan kesetiaannya murni ikhlas, wa muraqabatil anfas ma'allah, dan dia muraqabatul anfas. Ini muraqabatul anfas bukan Allah, Allah, bukan zikir nafas. Setiap nafas zikir ya, setiap nafas ada zikirnya. Ini nanti zikir tibi namanya. Yang ada ingat kepada Allah itu sekejap. Kenapa ya kan? Hidup kita itu sekejap. Jadi tidak ada ibadah yang berbaloi gitu, memenuhi hak Allah, kecuali ingat di hati Allah.
Ingat itu sekejap, tapi bila di sekejap itu adalah bersamaan dengan zuhurnya kita. Kita zuhur, napas tuh adalah zuhurnya kita. Kita wujud tuh, zuhur ada, zahir tak ada, zuhur lagi tak ada, zuhur lagi tak ada, zuhur lagi tak ada. Nah, zuhur ini namanya ajil. Ajil itu maknanya sekarang. Sekarang itu senapas. Itulah yang saya sering ulang-ulang, durasi hidup itu senapas. Tak ada, ada, tak ada, ada, tak ada. Nah, bila ada kemudian tak ada, nah, kemudian tak keluar lagi kita, tak napas lagi, maknanya ajal. Ajal itu sekarang yang terakhir. Kalau ajil, ya sekarang. Bila sekarang itu habis, maka tidak dinamakan ajil, tetapi ajal. Makanya di Al-Quran, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Jika datang waktu terakhir, sekarang yang terakhir, maka tidak ada lagi. Nah, itu napas. Nah, ingat itu, Allah kasih segitu. Tak dapat kita lebih dari itu. Memang kita waktu hidup pun tak lebih dari itu. Kita muncul bersama dengan berbagai takdir Allah, dan kita menyaksikan itu adalah fi'il sifat perbuatan Allah dengan rohani. Dan itulah namanya muraqabatul anfas ma'allah. Jadi orang yang ingat kepada Allah, sekejap bila sudah ingat, maka berkejap-kejap. Yang kemudian dia kita sebut 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 tahun, dia ingat terus. Maka itu yang saya cerita, Nabi ketika nak tidur, Bismika Allahumma ahya wa amut. Nak tidur itu ingat Allah. Begitu bangun, Alhamdulillah, nyambung balik. Alladzi ahyana ba'da. Segala puji Engkau telah mematikan aku seperti Engkau menghidupkan aku. Terus nyambung. Nah, begitu dia bangun kan muncul lagi. Napas dia, ingat. Itu namanya muraqabatul anfas. Dan apa yang dalam pikiran dia, apa yang Allah akan buat kepada aku sekarang. Bukan segudang rencana pikiran nak bangun tidur sudah. Ya, itu ghaflah. Dia ingat dia yang buat. Tapi mereka tak, maza fa'ala rabbi al-yawm, apa yang Allah akan nak buat sekarang. Itu tumbuh dari pikiran, dari nurani ya. Kalau memang tak ada, kita tak akan tumbuh pikiran macam itu. Yang timbul adalah pikiran dari akal, karena memang kita hidup dengan fisikal ini akal. Nah, itu Hasan Al-Banna ditanya, apakah betul orang sufi ada orang macam itu? Ya, kata beliau, kalau tak ada orang macam itu, kenapa ada cerita mereka itu? Qad sallamu qiyadahum ilaihi. Mereka adalah orang yang telah memasrahkan kendali hidupnya kepada Allah. Wa alqau anfusahum silman baina yadayhi. Dan mereka telah mencampakkan, menyerahkan jiwa mereka, ya, karena silman tunduk baina yadayhi di depannya. Wa tarakul intisara li anfusihim hayaan min rabbihim. Dan mereka membiarkan, artinya tidak membiarkan al-intisar li anfusihim, memenangkan diri sendiri karena malu kepada Allah. Mereka tidak bela. Mereka dihina, mereka dijatuhkan, mereka diapa ya sudah. Mereka tak bela. Allah lah nanti yang perlu buat pernyataan di media massa atau buat repot karena dia dihina. Nah, sudah. Tarakul intisar li anfusihim. Dia tidak mengikuti hawa nafsunya. Dia kalahkan nafsunya hayaan min rabbihim, karena dia malu kepada Tuhannya. Mungkin orang
macam nak cakap nak bela dirinya lah saudara. Malu dia ngomong macam mana tak tahu saja. Allah tahu. Tapi bukan diam dimakan karena takut. Tak boleh takut. Diam dimakan diri, namanya makan hati nanti. Kalau macam itu lebih baik cakap daripada makan hati, lebih baik cakap. Tapi kedua-duanya semua adalah merusak diri sendiri. Itu sebab tadi dikatakan bahwasanya Allah lah yang membela mereka. Nah ini, pakana huwal muharib ini. Saya ingat sudah lepas. Pakana maka Allah lah al-muharib anhum, pembela mereka. Liman harabahum, kepada orang yang memerangi mereka. Wal ghalib liman ghalabahum, dan yang mengalahkan bagi orang yang mengalahkan mereka. Walaqad ibtalallahu hadhihi taifata bil khalqi khususan. Dan Allah telah memuji golongan ini bil khalqi, dengan makhluk. Allah memuji kumpulan ini dengan manusia, khususan secara khusus. Wala ahlal ilmi, manusia secara khusus, dan tidak artinya tidak diuji ahli ilmi itu seperti golongan ini yang diujinya oleh makhluk. Faqala antajida minhum man sarahallahu sadrah litasdiq biwaliyin muayyan, dan sedikit orang, artinya jarang sangat engkau menjumpai kalangan mereka itu orang yang dibukakan dadanya untuk mempercayai seorang wali tertentu. Artinya ujian mereka ini diingkari oleh orang. Sedikit engkau jumpai mereka, dari mereka itu ada orang yang lapang dadanya untuk membenarkan wali tertentu. Bal yaqulu laka na'am innal awliya'a mawjudun. Kalau ditanya mereka akan mengatakan iyalah wali-wali ada, walakin ainahum, ketika ditanya di mana, tak ada rasanya. Tapi kalau baca kitab wali, tapi ketika misalnya nak tahu orangnya dia tak tahu. Tak tahu lah. Maka itu sebab mereka cari-cari yang jalan di akhir, yang dia cari yang tak sama dengan dia. Kalau masih sama, tengok, wali dimarah-marah istri orang sama nggak dengan aku gitu. Nah, ini tak ada. Dia maunya wali yang berjalan tak menapak di tanah. Oh, ini baru wali. Tengok semua orang, hatta ahli ilmu, cari wali itu yang macam itu. Mereka tak akan tahu. Tapi kalau tengah cakap tentang bab agama, bab akidah, ada anbiya, ada aulia, ada karomah, tahunya dia karomah saja tuh. Fala yadhkuru lahu ahadun illa wa akhadha yadfa' khususiyatallahi fihi talqal lisan bil ihtijaj. Tiada seorang pun yang menyebut perkara itu ya baginya, melainkan dia terus mempertahankan khususnya Allah Subhanahu wa ta'ala padanya dengan lidah yang petah, dengan berbagai hujah dan kosong dari pembenaran, dari tasdik, itu kosong dari tasdik. Fakhdar mimman hadha waspuh wa firra minhu firarak minal asad. Maka hati-hatilah dari orang yang bersifat demikian dan larilah darinya seperti engkau lari dari singa. Tengok, kalau dia cerita wali, ya ada wali, tapi semua wali dia ingkari. Maka hindarilah orang-orang seperti itu, lebih jauh daripada kamu lari dari harimau. Selalu ramai ahli ilmu itu selalu cakap wali itu dulu aja, sekarang tak ada. Dia tak perasan bahwa itu adalah akidah yang rusak. Macam mana Allah boleh buat dulu sekarang tak boleh? Allah dah lemah ke sekarang. Oh, sebab dunia ini hancur, jadi Allah tak mampu lagi menciptakan kebaikan. Ini adalah satu hijab
yang besar. Jadi wali itu yang dia lihat sudah tidak lagi sudah tidak lagi orang yang sama kehidupannya dengan kita orang. Dia ingin wali itu rumahnya di awan, yang kasar, atau rumahnya di atas air. Dia tak nampak makan, tak nampak makan, terus tak istri, tak beranak. Padahal kalau jumpa itu dia akan ingkari juga. Ini tak betul nih, melanggar syariah nih. Tak betul juga. Kalau juga betul ada orang jalan di air terbang tuh, ini wali ini tak normal, tak sama dengan kita tak akan mampu macam dia, akhirnya tak jadi kedua, dia akan mengingkari senantiasa. Maka itulah golongan-golongan mereka yang hidupnya dengan Allah, untuk Allah. Seluruh keinginan hawa nafsunya dia turuti adalah karena Allah. Dan apabila dia melakukan kebaikan-kebaikan, dia tidak lalai dan tetap dia menjaga adabnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan inilah yang tadi dijabarkan sampai akhir. Alhamdulillah, al-Fatihah.